Halo pemirsa, ketemu lagi bersama kami Info Cerita Hewan. I hate this channel. No! No! Berkembang biak adalah sistem alami yang terdapat dalam tiap-tiap organisme biologis yang ada di dunia ini untuk melanjutkan keturunannya. Faktanya, ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan yang dinilai unik dan tidak dapat dilakukan oleh spesies-spesies lainnya. Ada berbagai cara yang unik-unik yang dilakukan oleh tiap hewan untuk melanjutkan estafet keturunan hidup mereka. Kehidupan di dunia hewan yang beragam membuat kita ingin tahu sisi kehidupan mereka yang unik-unik. Nah, inilah beberapa hewan dengan cara kelahiran yang luar biasa. Sebelum lanjut, bantu channel Info Cerita menjadi lebih baik dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kodok Suriname adalah kodok berbadan pipih lebar yang ditemukan di Bolivia, Brasil, Kolombia, Ekuador, Guyana Prancis, Peru, Suriname, Trinidad dan Tobago, Suriname, dan Venezuela. Proses melahirkan kodok Suriname unik karena melahirkan melalui punggung. Pertama, kodok betina akan bertelur. Kemudian kodok jantan akan membuahi telur dan menempatkan semua telur di punggung betina. Akan ada kulit yang tumbuh untuk melindungi telur hingga menetas. Setelah sekitar 7 hari, bayi katak menggeliat keluar dari lubang di kulit pelindung itu. Kuda laut merupakan hewan air yang berkembang biak dengan cara yang unik dan berbeda dari kebanyakan hewan lainnya. Kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan ovovivipar. Menariknya, kuda laut jantan adalah yang bertugas menjaga telur dalam tubuhnya hingga saat melahirkan tiba. Dilansir dari Science Daily, saat kuda laut kawin, betina memasukkan ovipositornya ke dalam kantong induk jantan dan menyimpan telur-telurnya yang tidak dibuahi ke dalam kantong tersebut. Kemudian, kuda laut jantan melepaskan spermanya ke dalam kantong untuk membuahi sel telur yang diletakkan betina. Setelah kuda laut betina menyimpan telurnya yang tidak dibuahi, kulit luar telur akan rusak dan jaringan dari kuda laut jantan tumbuh di sekitar telur di dalam kantong. Kuda laut jantan akan mengontrol lingkungan prenatal embrio di kantongnya. Mereka menjaga aliran darah di sekitar embrio, mengontrol konsentrasi garam di kantong, dan memberikan nutrisi serta oksigen kepada telur-telurnya sampai ia melahirkan. Kuda laut jantan yang ramping, dengan kantong yang besarnya hanya 1,5 sendok makan, dapat menghasilkan 1.572 bayi kuda laut. Terenggiling berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Reproduksi pada terenggiling terjadi setahun sekali selama musim kawin, baik pada musim gugur dan musim panas. Lama kehamilan pada terenggiling sekitar 120-150 hari, dengan jumlah anak per kelahiran umumnya hanya 1 ekor. Karena jumlah anak yang dilahirkan umumnya hanya 1 ekor, maka perkembangbiakan terenggiling dapat dikategorikan sangat lambat. Ketika terenggiling lahir, mereka memiliki berat sekitar 80 sampai dengan 450 gram dan panjang sekitar 6 inci. Demikian juga, sisik mereka masih lembut, putih, dan tidak tumpang tindih atau akan mengeras sampai 2 hari kemudian. Ibu hewan ini menyusui anak-anak mereka dari kelenjar susu sampai mereka berusia 3-4 bulan. Pada usia 2 tahun, ketika terenggiling telah mencapai kematangan seksual, yang mana ibu terenggiling akhirnya akan meninggalkan anak-anak mereka. Fragmentasi adalah proses reproduksi yang dilakukan oleh planaria secara aseksual. Jadi, mereka akan membelah diri secara transversal, di mana masing-masing belahan mengembangkan bagian yang hilang dan kemudian akan berkembang menjadi satu organisme yang utuh.
Meski jumlah individu yang dapat dihasilkan dari proses reproduksi aseksual ini sangat besar, namun proses tersebut memiliki batasan yang serius, yakni tiap turunan akan identik dengan induknya. Pada reproduksi seksualnya, planaria lebih dikenal sebagai hewan hermafrodit. Artinya, individu planaria yang bereproduksi secara seksual dapat membentuk organ reproduksi yang berkembang pasca masa embrional. Planaria yang sudah dewasa memiliki sistem reproduksi jantan dan betina yang sifatnya monoegus. Adapun testis dan ovarium pada planaria akan berkembang dari sel-sel formatif. Reproduksi seksual planaria dilakukan dengan cara dua planaria yang saling melekat hingga terjadi kopulasi atau cross-fertilisasi. Harimau Sumatera dapat berbiak kapan saja. Masa kehamilan adalah sekitar 103 hari. Biasanya harimau betina melahirkan 2 atau 3 ekor anak harimau sekaligus, dan paling banyak 6 ekor. Mata anak harimau baru terbuka pada hari ke-10, meskipun anak harimau di kebun binatang ada yang tercatat lahir dengan mata terbuka. Anak harimau hanya minum air susu induknya selama 8 minggu pertama. Sehabis itu mereka dapat mencoba makanan padat, namun mereka masih menyusu selama 5 atau 6 bulan. Anak harimau pertama kali meninggalkan sarang pada umur 2 minggu, dan belajar berburu pada umur 6 bulan. Mereka dapat berburu sendirian pada umur 18 bulan, dan pada umur 2 tahun anak harimau dapat berdiri sendiri. Harimau Sumatera dapat hidup selama 15 tahun di alam liar, dan 20 tahun dalam kurungan.